Anda pikir bisa melawan institusi sebesar kepolisian dengan ocehan murahan? Anda pikir bisa menguasai forum dengan mulut penuh caci maki? Salah besar! Di hadapan Hermawan Sulistyo, Anda terlihat tidak waras, kehilangan akal sehat, dan makin menunjukkan gejala depresi politik stadium akhir. Dan mari kita garis bawahi satu hal penting. Kritik itu boleh, bahkan harus. Tapi kritik ada etikanya. Kritik itu harus santun, konstruktif, membangun. Bukan seperti gaya Rismond, menghina, memfitnah, dan merendahkan institusi negara seolah-olah demokrasi ini milik pribadi. Kepolisian memang punya catatan yang harus diperbaiki, tapi bukan dengan cara biadab, bukan dengan memalukan bangsa sendiri di forum publik. Jadi dengar baik-baik. Rismond Sianipar, hari ini Anda dipermalukan. Hari ini wajah asli Anda terbongkar. Bukan pejuang kebenaran, tapi perusak, pengacau, dan pembenci. Ingat, kepolisian bukan institusi yang bisa Anda rendahkan begitu saja. Ada harga yang harus dibayar, ada konsekuensi yang akan menghampiri. Dan bagi Anda para pembenci institusi negara, camkan ini. Sekeras apapun Anda menggonggong, ada saatnya kebenaran bangkit, ada saatnya negara menindak. Jangan salahkan kalau tindakan tegas dan terukur akan datang menghampiri. Teman-teman, mari kita lanjut. Setelah dibungkam habis-habisan oleh Profesor Hermawan Sulistyo, apa yang terjadi pada Rismond Sianipar? Jawabannya sederhana. Semakin gila, semakin kalap, semakin kehilangan akal sehat. Coba kita perhatikan. Biasanya Rismond begitu cerewet, bak toa rusak yang tidak pernah berhenti mengoceh. Tapi kali ini, ia bungkam. Lidahnya keluh, wajahnya pucat, tatapannya kosong. Inilah wajah seorang provokator yang akhirnya terkena senjata makan tuan. Semua orang melihat jelas, bukan sosok intelektual, bukan pengkritik sejati, tapi hanya badut politik yang sedang mengalami depresi akut. Hey Rismond, di forum itu Anda terlihat seperti pasien yang sedang kehilangan keseimbangan mental. Kata-kata Anda sudah tidak lagi bernilai, hanya omong kosong. Bahkan sindiran-sindiran Anda terdengar seperti jeritan orang yang sedang panik, seperti orang yang sadar bahwa panggungnya sebentar lagi akan ambruk. Anda bukan lagi pengkritik, Anda hanyalah bahan tertawaan publik. Bandingkan dengan Profesor Hermawan, santun, tenang, tegas, dan berwibawa. Beliau bicara dengan data, pengalaman, dan integritas. Begitu ia menegur, suasana forum langsung berubah. Semua orang tahu siapa yang benar, siapa yang berkelas, siapa yang beradab. Dan pada saat yang sama, semua orang juga tahu siapa yang ngawur, siapa yang tidak punya malu, siapa yang mentalnya runtuh. Teman-teman, jangan remehkan efek psikologis ini. Seorang seperti Rismond yang terbiasa tampil nyaring, ketika dipermalukan di ruang publik, itu pukulan telak. Ia depresi, frustrasi, panik. Semakin keras ia mencoba bangkit, semakin kelihatan konyol. Semakin dia menyerang kepolisian, semakin jelas ia hanyalah orang sakit hati yang ingin melampiaskan kebencian pribadi. Apa yang tersisa dari Anda, Rismond? Tidak ada. Anda bukan oposisi intelektual, bukan pengkritik konstruktif. Anda hanyalah haters gagal, komentator murahan, dan pengacau kecil yang tidak bisa menghadapi debat sehat. Lihatlah bagaimana publik menertawakan Anda. Bagaimana nama Anda kini identik dengan kebencian, kegilaan, dan keputusasaan. Dan sekali lagi, mari kita tegaskan, kritik pada negara itu sah, tapi harus cerdas, elegan, dan membangun. Bukan menghina, bukan memfitnah. Apa yang dilakukan Profesor Hermawan adalah contoh nyata. Bagaimana kritik bisa disampaikan dengan terhormat. Sementara apa yang dilakukan Rismond hanyalah menjadikan dirinya sendiri, contoh memalukan bagaimana demokrasi disalahgunakan.